Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan mengaji kitab Al-Matla' syarah atas kitab Matan Isawuji. Sekarang kita memasuki pembahasan masing-masing dari bagian-bagian definisi secara terperinci. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ta'rif atau definisi itu pertama terbagi menjadi dua. Yang pertama disebut dengan ta'rif bil haddi atau definisi analitik. Yang kedua disebut dengan ta'rif bir rasmi, yaitu definisi deskriptif. Kemudian masing-masing dari bil haddi dan bir rasmi ini terbagi menjadi dua, yaitu ta'rif bil haddit tam atau haddun tam. Yang kedua ta'rif bil haddin nakis atau haddun nakis. Kemudian ta'rif bil rasmi juga terbagi dua. Ada ta'rif bil rasmi tam atau rosmun tam dan ta'rif bil rasmin nakis atau rosmun nakis. Nah, sehingga keseluruhan pembagian ini ada empat. Pertama adalah haddun tam, kedua adalah haddun nakis, yang ketiga adalah rosmun tam, dan yang keempat adalah rosmun nakis. Cuman sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, ini merupakan pembagian dari definisi yang disampaikan oleh Syekh Al-Abhari. Sementara syarih yaitu Syekh Zakaria Al-Ansari menambahkan satu bagian lagi, yaitu ta'rif lafzi, definisi verbal, yaitu tabdilu lafdin bilafdin awdahu minhu muradifin lahu. Ini yang dimaksud dengan ta'rif lafzi. Sehingga secara keseluruhan pembagian ta'rif dengan tambahan dari Syekh Zakaria Al-Ansari ini ada 5 dengan tambahan yaitu ta'rif lafzi. Sekarang kita akan membahas ta'rif bil haddi. Apa yang dimaksud dengan al-had? Ini sebelum masuk kepada pembagian had. Apa yang dimaksud dengan al-had? Al-had itu atau definisi analitik ya adalah qaulun dalun ala mahiyati syai', yaitu definisi yang menjelaskan esensi sesuatu. Nah, definisi yang isinya itu adalah menjelaskan hakikat atau esensi dari sesuatu yang didefinisikan, maka takrif itu disebut dengan bil haddi, definisi analitik. Kemudian, biar ada perbandingan, saya jelaskan sekalian yang dimaksud dengan takrif bir rasmi. Apa yang dimaksud dengan takrif bir rasmi? Yang dimaksud dengan ta'rif birrasmi itu adalah qaulun dalun ala athari syai', yaitu definisi yang menjelaskan kehususan-kehususan dari sesuatu yang didefinisikan. Jadi itu adalah perbedaan antara ta'rif bil haddi dan ta'rif birrasmi. Kalau ta'rif bil haddi itu adalah qaulun dalun ala mahiyati syai', dan
ta'rif bil rasmi ya adalah qaulun dalun ala athari syai. Atau dengan eh, bahasa yang disampaikan atau penjelasan yang disampaikan oleh Syarih di pertemuan sebelumnya, kalau had itu adalah bijami'iz dzatiyat, kiwamuhu adalah az-dzatiyat kalau had. Nah, kalau rosm itu kiwamuhu al-aradiyat, yaitu al-aradi ya, kekhususan-kekhususan atau atribut-atribut yang berada di luar esensi sesuatu yang didefinisikan. Itu kalau takrif birrasm. Waqad akhadha dan sungguh telah mulai siapa musannif fi bayanil arba'ati di dalam menjelaskan yang empat bagian dari takrif. Faqala maka berkata siapa musannif. Al-haddu adapun definisi analitik qaulun ialah pernyataan dalun yang menunjukkan ala mahiyati syai'i atas esensi sesuatu. Asyai yang dimaksud di sini adalah al-mu'arraf, sesuatu yang didefinisikan. Ai hakikotihi, artinya maksudnya hakikotihi hakikat atau esensi asyai az-zatiyati yang bersifat esensial. Jadi takrif bil hadi itu adalah takrif yang menjelaskan esensi sesuatu yang didefinisikan. Kemudian takrif bil hadi ini terbagi menjadi dua, ada tam, ada nakis. Kapan disebut dengan tam? Kapan disebut nakis? Wahuwa dan adapun al-had alladzi ialah yang yatarakabu tersusun apa alladzi min jinsi syai'i dari jenus sesuatu. Isi dari asyai ini adalah mu'arraf, sesuatu yang didefinisikan. Wa faslihi dan fasalnya asyai al-qaribaini yang dekat. Kal hayawanin natiki seperti al hayawanun natik, makhluk hidup yang berpikir, bin nisbati dengan dinisbahkan, dikaitkan ilal insani pada insan manusia. Li'annaka karena sesungguhnya siapa kamu idza kulta ialah ketika berkata kamu mal insanu adapun apa al insanu ialah manusia, apa itu manusia? Fayuqalu maka dikatakan al hayawanun natik, al hayawanun natik. Wakal jinsil qoribi dan ialah seperti al jinsul qorib, jenus terdekat. Hadduhu adapun definisi al jinsul qorib, statusnya sama dengan al jinsul qorib, itu adalah definisi dari jinsul qorib itu. Ini kurang domirnya ya, yang tepat ini adalah hadduhu. Wakal jinsil qoribi dan ialah seperti jenus terdekat. Hadduhu adapun definisi al jinsul qorib. Kakaulika seperti perkataanmu fi hadil insani di dalam definisi al insan manusia. Huwa adapun al insan al jismun nami ialah jisim. Jisim yang dimaksud di sini adalah korpus ya, atau sesuatu yang al mumtad fil jihad istalas, yang memiliki tiga perluasan. Itu yang disebut dengan jisim di sini. Huwa adapun al insan al jismun nami adalah korpus an-nami yang bertumbuh atau berkembang, al hassasu yang sensitif, yang memiliki sensitivitas ya, sensitivitas, al mutaharriku yang bergerak, bil iradati dengan kehendak, an-natiku yang berpikir. Al jismun nami, al hassas, al mutaharrik itu definisi dari hayawan. Jadi hayawan itu apa? Al jismun nami, al hassas, al mutaharrik bil iradah. Jadi mengatakan apa itu al insan? Hayawanun natik. Apa itu insan? Al jismun nami, al hassas, al mutaharrik bil iradah, an natik. Itu sama saja. Karena perbedaannya hanya kalau hayawan itu secara mujmal ya, dan al jismun nami itu secara tafsil, bit tafsil, secara terperinci. Wahwa dan adapun ai alladzi yatarakabu mimma dzukira, sesuatu yang tersusun apa alladzi mimma dari sesuatu dzukira yang telah disebutkan,
Apa mimma dzukir? Yaitu jinsi syai' wa faslihi al-qaribaini. Itu yang disebut dengan mimma dzukir. Al-haddut tamu ialah al-haddut tam, yaitu definisi analitik sempurna. Jadi takrif bil haddi itu pertama yaitu terbagi pada haddun tam. Ta'rif bil haddi terbagi menjadi dua. Pertama adalah haddun tam. Yang kedua nanti adalah haddun nakis. Nah, apa itu haddun tam? Haddun tamun itu adalah definisi analitik yang tersusun dari genus terdekat dan diferensia terdekat atau jenis terdekat, jinsun korib dan fasal korib. Jadi apabila tersusun, definisi tersusun dari jinsun korib dan fasal korib, maka itu disebut dengan haddun tam. Definisi analitik sempurna. Contohnya seperti apa? Seperti mendefinisikan al-insan dengan hayawanun natik. Di dalam contoh ini, yaitu al-insan hayawanun natik, mana yang menjadi genus terdekatnya dari insan? Hayawan. Sekarang, mana yang menjadi fasal terdekatnya insan? Yaitu an-natik. Jadi hayawan ini merupakan jinsun korib bagi insan, dan natik ini merupakan faslun korib bagi insan. Sehingga mendefinisikan al-insan dengan hayawanun natik, maka definisi hayawanun natik ini maka definisi yang berupa hayawanun natik ini bagi insan ini disebut dengan haddun tamun, yaitu definisi analitik sempurna karena ya, isinya itu adalah jinsun korib dan fasal korib bagi mu'arrafnya, bagi sesuatu yang didefinisikan, yaitu insan di dalam contoh ini. Amma kaunu haddan, ini menjelaskan alasan kenapa disebut dengan haddun tam. Ya, haddun tam. Amma kaunuhu adapun adanya haddun tam atau al haddun tam. Haddan ialah had. Kenapa al haddun tam itu pertama disebut dengan had? Amma kaunuhu adapun adanya al haddun tam haddan ialah had. Ya, disebut dengan had. Had ini artinya secara luatan itu adalah almana atau mencegah atau batasan. Had itu adalah batasan. Ya. Amma kaunuhu dan adapun adanya al haddu tam haddan ialah had. Fali annal hadda maka karena sesungguhnya apa al had luatan secara bahasa etimologis al man'u ialah mencegah. Wahwa dan adapun al haddu tam maniun ialah mencegah min duhulil ghairi dari masuknya yang lain fihi di dalam al haddu tam atau di dalam sesuatu yang didefinisikan. Tapi karena sama saja ya, sama saja. Karena ta'rif dan mu'arraf itu pada dasarnya satu. Pada dasarnya satu. Pada intinya itu adalah satu. Cuman kalau mu'arrafnya itu adalah mujmal, sementara ta'rifnya, definisinya itu adalah tafsir. Ya, kita kembalikan kepada al-haddut tam saja. Wahwa dan adapun al-haddu tamaniun ialah mencegah min duhulil ghairi dari masuknya yang lain fihi di dalam al-haddu tam. Jadi kenapa disebut dengan had? Karena definisi ini mencegah dari masuknya selain ya, selain sesuatu yang didefinisikan. Jadi selain afrod dari mu'arrafnya maka itu tidak bisa masuk. Nah, itu ya. Wa amma kaunuhu dan adapun adanya al haddut tam. Taman ialah disebut dengan tam, disebut dengan sempurna. Fali dzikri jami'iz dzatiyati fihi karena disebutnya seluruh esensi ini al-dzatiyat ini beda dengan zat ya. Kalau zat itu atau mahiyah itu
Terjemahannya adalah esensi. Sementara zati atau zatiyat itu adalah esensial. Falidhikri jami'i dzatiyati, maka karena disebutnya seluruh ya, esensial-esensial fihi di dalam al-haddut tam. Kenapa disebut dengan tam? Ya karena jami'ud dzatiyat dzukirat fihi. Karena semua esensialnya ya, atau semua dzatiyat dari mu'arrafnya disebutkan secara total, secara sempurna. Waharaja dan keluar bidzikri mahiyati syai, dengan penyebutan mahiyati syai. Ketika mendefinisikan al-had, musannif mengatakan dalun qaulun dalun ala mahiyati syai. Nah, dengan kata mahiyatu syai, maka keluar apa yang keluar? Ar-rasmu, apa rasm. Fa innahu, maka sesungguhnya apa rasm, ia dulu ialah menunjukkan apa rasm, ala asarihi, atas efek-efek asyai, atas dampak-dampak asyai. Kama, seperti keterangan, seperti sesuatu, isinya dari ma ini adalah keterangan, penjelasan, sayati yang akan datang apa ma. Jadi dengan koid mahiyati syai, maka tidak masuk rosem. Masuk rosem ini tidak masuk pada definisi al-had. Kenapa? Karena rosem itu definisi yang isinya itu bukan menjelaskan mahiyah dari mu'arrafnya, tapi menjelaskan asar dari mu'arrafnya. Apa itu yang dimaksud dengan asar? Asar ini adalah awarid wa khawas, yaitu kehususan-kehususan atau atribut-atribut yang berada di luar esensi mu'arrafnya. Itu yang disebut dengan asar. Wa kalamuhu, dan adapun perkataan musannif, ia dulu menunjuk, ia dulu ya, ini menjadi khobar. Wa kalamuhu, dan adapun perkataannya musannif, ia dulu ialah menunjukkan apa kalamuhu, ala takhsisil hati, atas terkhususnya al-had, yaitu definisi analitik, bidawatil mahiyatil murakkabati, dengan esensi-esensi yang bidawatil mahiyatil murakkabati, dengan sesuatu yang memiliki esensi-esensi yang tersusun. Dengan sesuatu yang memiliki esensi-esensi yang tersusun. Fatakhruju, maka keluar albasa itu apa yang albasaid, yaitu esensi sesuatu yang esensinya itu tidak tersusun atau dikenal dengan basit atau basaid, sederhana, simple. Fa innaha, maka sesungguhnya al-basaid, innama tu'arrafu, hanya saja didefinisikan apa al-basaid, birrusumi, dengan definisi analitik, la bil huduti, bukan dengan definisi birrusum ini deskriptif ya. Fa innaha, maka sesungguhnya apa al-basaid, innama tu'arrafu, hanya saja tu'arrafu, didefinisikan apa al-basaid, birrusumi, dengan definisi deskriptif, la bil hududi, bukan dengan definisi analitik. Jadi kalau mahiyah atau sesuatu yang esensinya itu tidak tersusun dari jenis dan fasal, maka sesuatu itu tidak bisa didefinisikan dengan had, tapi hanya bisa didefinisikan dengan rosem, ya, birrosmi. Kenapa tidak bisa didefinisikan dengan bilhad? Karena syarat sesuatu itu bisa didefinisikan dengan bilhad, dengan analitik, harus ada jenusnya dan fasalnya. Sementara sesuatu yang tidak tersusun dari genus dan fasal, maka tidak ada genus secara otomatis ya. Secara otomatis tidak ada genus, tidak ada jenisnya dan fasalnya. Kalau demikian maka tidak bisa didefinisikan dengan had, dengan definisi analitik. Contohnya seperti apa? Contohnya
seperti al-ajnasul aliyah, jenis-jenis superior atau jenis-jenis tertinggi. Di antaranya adalah al-jauhar. Al-jauhar itu di dalam pohon porfiri itu tingkatannya itu disebut dengan jinsun ali, genus paling tinggi. Nah, di atas jauhar tidak ada jenis lagi. Itu al-jauhar itu sudah genus tertinggi. Maka ketika mendefinisikan jauhar, maka tidak bisa menggunakan definisinya bilhad. Tidak bisa mendefinisikan jauhar ini dengan definisi bilhad. Baik hatam maupun had nakis. Kenapa? Karena jauhar tidak memiliki genus. Sesuatu yang tidak memiliki genus maka tidak memiliki fasal. Seperti itu ya. Ma la jinsalahu la faslalahu. Jauhar tidak memiliki genus. Karena jauhar ini sudah merupakan genus tertinggi. Sehingga di atas jauhar tidak ada jenis lagi. Wa mala jin salahu la faslalahu. Yang tidak memiliki genus, maka tidak memiliki fasal. Sehingga ketika mendefinisikan jauhar, maka definisi dari jauhar ini pasti birrosmi. Pasti dengan definisi deskriptif. Tidak bisa didefinisikan dengan bil haddi. Itu definisi dengan analitik. Sehingga dengan demikian, maka definisi bilhad ini hanya khusus bagi sesuatu yang esensinya itu tersusun dari genus dan fasal. Kalau tidak tersusun dari genus dan fasal, maka tidak bisa menggunakan definisi bilhad. Ini maksudnya ya. Wa yu'tabaru dan diperhatikan, diperhitungkan fil haddi tami di dalam al haddut tam, definisi analitik sempurna, takdimul jinsi apa mendahulukan genus alal fasli atas fasal, li'annal fasla karena sesungguhnya apa fasal mufassirun ialah menjelaskan lahu terhadap al jinus, wa mufassiru syai'i dan adapun penjelas sesuatu atau sesuatu yang menjelaskan sesuatu mutaakhirun ialah ada belakangan anhu dari asyai, dan disyaratkan ya, dan disyaratkan fasal harus ya, harus berada atau diletakkan setelah genus. Genus duluan baru fasal. Kalau dibalik yaitu fasal baru kemudian genus, maka ini tidak menjadi al-haddut tam. Misalnya ya, di dalam contoh barusan. Ketika mendefinisikan al-insan, al-insan hayawanun natik. Maka ini disebut dengan al-haddut tam. Cuman ini berbeda kalau dibalik posisinya. Misalnya dikatakan seperti ini. Al-insan, an-natik, al-hayawan. Maka kalau dibalik seperti ini sudah tidak disebut dengan al-haddut tam, tapi sudah disebut dengan al-haddun nakis. Jadi posisi fasal itu harus ada setelah jenis. Kila dikatakan la yumkinu tidak mungkin ta'riful haddi apa mendefinisikan al-had, yaitu tidak mungkin mendefinisikan al-had. Di sini kan di awal musannif mendefinisikan al-had. Al-had itu adalah qaulun dallun ala mahiyati syai'. Menurut sebagian ulama tidak bisa mendefinisikan al-had. Kenapa? Li alla yalzamat tasalsula, karena agar tidak berkonsekuensi apa ta'riful had at tasalsula pada tasalsul. Karena kalau mendefinisikan al-had nanti berkonsekuensi kepada tasalsul, sementara tasalsul itu muhal. Wa ujiba dan dijawab biman iluzumihi apa dengan tercegahnya konsekuensi tasalsul. Lianna haddal haddi karena sesungguhnya apa definisi al-had ini yang dimaksud had yang pertama ini adalah takrif ya, takriful had ya. Lianna haddal haddi karena sesungguhnya apa definisi dari al-had, nafsul haddi ialah had itu sendiri, definisi analitik itu sendiri. Kama anna wujudal wujudi sebagaimana bahwa sesungguhnya apa adanya
atau eksistensinya eksistensi, nafsul wujudi ialah eksistensi itu sendiri. Jadi wujud itu tidak butuh pada wujud yang lain. Sebagaimana had itu juga tidak butuh pada had yang lain. Sehingga mendefinisikan al-had itu tidak berkonsekuensi kepada tasalsul. Bimakna dengan pengertian anna haddal haddi, bahwa sesungguhnya apa definisi dari al-had, min haitsu innahu haddun, dari segi sesungguhnya apa haddul haddi, haddun ialah definisi, mundarijun fil haddi ialah masuk fil haddi di dalam al-had, ya, masuk di dalam al-had, di dalam analitik itu sendiri. Wa inimtaza, dan meskipun berbeda apa haddul haddi anhu dari al-had, biidhafatihi dengan menyandarkan atau merelasikan haddul haddi ilaihi kepada al-had. Ini agak pusing ini menerjemahkannya ya, atau mengembalikan marji'ud dhamirnya ini ya. Bimakna anna haddal haddi, dengan pengertian bahwa sesungguhnya haddal haddi, definisi dari al-had, min haitsu innahu haddun mundarijun fil haddi wa inimtaza, meskipun berbeda apa haddul haddi anhu dari had, ya, biidhafati dengan menyandarkannya haddul haddi ilahi kepada al had, ya. Haddul haddi ada yang pertama disebut dengan al had, yang kedua disebut dengan haddul haddi, nah, itu kan had dan haddul haddi berbeda apa tidak? Secara makna tidak berbeda, meskipun haddul haddi ini diidhofahkan kepada al had, sama saja sebenarnya gitu ya. Tidak ada perbedaan secara makna, meskipun secara lafadz ini berbeda, cuman secara makna itu tidak berbeda. Karena itu ini mendefinisikan tak atau ta'riful haddi itu tidak berkonsekuensi kepada tasalsul. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.